channel, the one and only, our goddess of tattoos. Okay, so today this is MC Almira Widikdo. Gue sih sebenarnya di sini nggak MC ya, gue sini guest star. Cuma gue dipergunakan, ya Allah, dipergunakan bahasanya ya. Okay, so today I'm gonna be the one yang ditato. If you wanna know how it goes, tato apa sih yang bakalan gue bikin hari ini sama Ko Hendrik? Check this out. Tante dia udah capek. Nih minum dulu. I'm fine, bro. Kamu udah capek. Pulang lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kamu udah kebanyakan ngomong jadi harus minum. Dan minum ini bagus untuk ditato. Iya, Tumpah kok. Langsung disedot saja. Red Bull. Red Bull. Red Bull. Bull red. Things like that, bro. Okay, so. Halo my friend, selamat kembali di channel ini. Hari ini sangat luar biasa karena gua akhirnya dapat seorang host yang begitu luar biasa. Gua import dari luar negara sana. Dan lagunya pirang, kalau pirang itu namanya bule, agak gimana itu ngungkapin hati gue sekarang ya, kacau balau gitu. Dia bahasa Inggris gue nggak bisa. Tapi gimana lah? The show must go on. And then a spoonful of sugar, watching everything go down. That's a long way. Pray that I never see the ground. Fuck a long day. I swear there's a better me around. Just gotta grab it. This is magic. This is switch from lost to found. Make my baggage do a backflip, stick the land and hit the town with my homies smoking spliffs until our lungs burst. We some songbirds who made our way out of the cave. Dan ternyata gua sebelum mulai dan sebelum mengundang dia ke sini, dia udah duduk dan tiduran seperti ini. Gue serela itu kok. Kau mau ngapa? I don't know. I mean, up to you. Up to you. Gue ini mau cover up ya. Okay. Gue mau cerita dulu, boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Jadi sebenarnya all my tattoos itu related to mental health gitu loh. Karena saya sendiri kok sebenarnya punya condition, mental condition called bipolar. Kok pasti pernah tahu dong. Coba diulang lagi pakai bahasa Indonesia. Jadi saya itu punya kondisi mental namanya bipolar. Bipolar itu apa? Bipolar itu adalah dimana A few moments later. Bipolar itu adalah dimana keadaan chemical imbalance di otak itu nggak seimbang. Jadi ada hormon kan, kok tahu dong kita tuh hidup butuh 4 hormon happy dan 1 hormon yang untuk bikin sedih. Gua nggak butuh hormon sedih itu. Nah, that's the thing. Saya juga tidak butuh, tapi saya mempunyai itu dan saya tidak bisa mengimbanginya kok. That's what it called bipolar. Jadi kita tuh punya 4 hormon Apa aja? happy, serotonin, endorfin, oksitosin, satu lagi apa? Dopamin. Ya, Itu dopamin. masing-masing ngontrol apa ya? ngontrol happy hormones. Jadi gue nggak bisa ngejelasin secara Indonesia kok. Oh, bahasa Inggris nggak apa-apa. Saya izinin. Soalnya yang gua tahu itu hormon ngaturin. Iya. Jadi kalau gue nggak salah nih ya, correct me if I'm wrong ya netizen ya. Yeah. So I've been diagnosed as a bipolar survival. Saya sudah didiagnosa. Waduh, gue Berapa tahun? 12 tahun kok. 12 tahun. 12 tahun. Dan yang pertama aware bahwa saya itu punya bipolar, it's closest teman-teman. Iya, itu tuh bisa genetik, bisa Organik. viewers dong. Organik kan? Viewers dong. Nah, bisa genetik, bisa upbringing. Upbringing tuh gimana cara kita dibesarkan, hati-hati loh. Oh gitu ya? Iya. Berarti kondisi di mana pas pada saat kita dibesarkan. Oh. Berarti masa kecil lu agak suram. How do I say it ya? Just say it. Ya, Strong. no, not like that. Like ini kita
mau bikin tato apa? Mau cerita-cerita nih? Itu kita harus tahu dulu. Oke, kan itu sebuah edukasi. Oh ya, oke. So Masa kamu nggak mau membagikan? iya, sebenarnya saya kesini itu mau membagikan itu kok. Jadi karena saya tato-tato saya related dengan itu semua, jadi saya pengen ngejelasin juga. Soalnya kan masih awam, orang-orang awam tuh belum paham. Iya. Kita dibilang orang gila. Oh, itunya kayak gitu-gitu. Iya, stigmanya adalah lu itu unstable, lu nggak bisa kerja, lu nggak bisa ini. Sedangkan look at me. Gitu Tapi loh, kok. kambuhnya ada waktunya atau? Ada kalau tidak di-treat. Jadi misalnya gini, kalau dari early stage lu udah tahu nih kayaknya gue ada gejala yang tidak seperti orang normal. Itu step pertamanya adalah kalian harus ke psychologist dulu. Setelah di psychologist kan nanti diajarin CBT, cognitive behavior therapy. Kalau itu juga nggak membantu, baru di refer ke psychiatrist yang untuk medication. Kayak saya 12 tahun nggak putus obat. Oh, itu masih rutin? Harus rutin. Dan scientific speaking itu nggak bisa disembuhin. Terus dari kecil itu kenapa kok bisa? Lu itu bawaan atau dari kondisi? Both. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Di umur berapa bisa baru ketahuan? Saya ketahuannya baru 12 tahun yang lalu. Sekarang umur berapa? Kalau gue lihat sih cuma 24. Ya well, thank you so much. Masa lu umur 12 udah 12 tahun. Jadi gitu. Jadi bipolar tuh, jadi sekarang kan banyak orang-orang yang orang awam ya, gue bilangnya orang awam yang belum paham mungkin ya, mood swing dikit bilangnya bipolar, mood swing dikit, duh jangan self diagnose deh guys, jangan diagnosa diri sendiri, karena itu lu sakit itu lu mahal loh. bipolar itu menyakitin orang lain nggak? Could be, bisa jadi. Bisa jadi kalau untreated, maksud tidak tertreat gitu, tertreat tuh mesti bahasa Indonesia. Treatment. Tidak Lakukan dengan baik. Bukan. Ngobatin dengan baik. Jadi obati gitu. Soto ya dia. Tapi nyakitin orang nggak? Self harm, lebih ke self harm. Jadi ini bipolar itu punya 3 episode. Manic episode, hypomanic, depressed episode gitu. Nah di saat itu untreated, itu tuh bisa kambuh kapan aja. Tapi ketika kita menerapkan hidup sehat dan minum obat kita secara teratur, itu rasio kambuhnya sedikit. Itu nggak bakal hilang. Unfortunately no. Nanti kalau misalnya lu punya anak, dia bakal keturun. Could be. Oh bisa. Could be menular karena studied talking itu dari genetik sama upbringing. Oke nih bapak-bapak, ibu-ibu, ya sudahi sandwich parenting. Ngeri sandwich parenting nggak sih? Iya. Yang kurang tahu sih bahasa Indonesia. Sandwich parenting. Sandwich roti. Roti orang tua. Sandwich parenting itu dimana yang lu kalau kayak orang-orang tua kita lah kok, yang lu gitu sih, lu udah gede, lu lupa lu gue biayain, lu gue biayain, lu jadi orang lu lupa sama gue kayak gitu. Sombong orang tuanya, ada maunya. Iya. Sementara we don't ask to be born. Iya. Gue nggak minta dilahirin. Ada orang tuanya doyan. Iya, ada yang doyan, dan gue sekarang harus survive di hidup ini. Gimana ya? So, jadi balik lagi ke gue genetik apa upbringing. Both nih, gue ngomong aja both nih, papi, mami, udahlah. Asal mana? Lombok. Gue pikir London. Nggak, aku tapi gue memutuskan untuk keluar dari rumah. Terkadang bukan apa ya, orang tua itu selalu berekspektasi terlalu tinggi ke kita, dan mereka itu mikir gue mau anak gue jadi seperti ini, tapi kan dia nggak paham kita maunya seperti apa. Kayak misalkan kita lebih ke sukanya, hobinya, pekerjaan kita lebih ke arah ke seni,
Tapi mereka paksain kita untuk masuk ke bisnis. Lo dulu disuruh jadi apa kok? Hah? Lo dulu disuruh jadi apa? Gua Iya. dikasih apa? Tas. Terserah lu mau hidup jadi apa. Wow, Jangan amazing. rusakin gua, jangan merusak rumah Bangsa. ini. Oh, kira-kira Rumah jangan merusak ini. bangsa. Bangsa sih. Bangsa sih kalau menurut gua sih rada terusak sama gua. Iya. Karena tato pertama. Oh, enggak juga terus sih, kedua, men. gara-gara konten-konten begitu kan jadi anak-anak muda jadi cepat mateng gitu. Itu sedekah namanya. sedekah. Itu sedekah kok. Sedekah ya? Pahala kan. Ya udah kasih lah dikit. Jadi mungkin baju ini boleh dibuka aja. Yang di sini ya. Ya. Right. Jadi kasih lagi ya. Itu untuk kondisi gue pada saat itu di zaman goblok-gobloknya gue yang gue deny semua informasi apa segala macam yang gue ngerasa pernah lah. Kalau lu juga pernah muda yang kayak merasa paling benar, nggak pernah ya? Sampai sekarang juga begitu. Ya kan lu udah tua, Gua paling benar. tapi lu udah tua merasa paling benar. Ya udah. Karena gua udah pengalaman hidup. Iya benar. Iya benar. Bisa jadi. Jadi ini, nah lu orang ini udah pelajaran nih. Kalau mau nato lebih baik kondisi sadar. Kondisi sadar. Sekarang saya dengar kayaknya lu rada Menyesal. ya. Sangat. Ya, itu. Ini apa? Oke. Jadi mau diapain? Aku tuh kan suka baca buku kok. Saya nggak nanya lu suka baca buku apa enggak. Saya mau cerita. Ya udah. Mau gas-gasan nih. Nggak, lihat ke sana ceritanya. Saya suka baca buku. Jadi saya suka baca buku gitu kayak yang I read a lot of books and sometimes kayak quote this and that. Jadi kayak kalau kita baca buku itu tuh kita bisa reach anything that you want to know gitu loh. Kayak universe, kayak apapun yang ada di dalam buku itu. Jadi lu kayak berkelana. How do I say it? Buku itu adalah cerminan kayak apa ya? The way I know everything is from the book, regardless itu buku elektronik, regardless itu apa, tapi it's still a book gitu loh. Jadi aku pengen bikin kayak buku, karena ini kan udah ada universe yang nggak jelas ini tuh apa ya. Jadi aku mau bikin buku, terus nanti di atas itu kayak book itu, dari buku tuh lu bisa tahu segalanya loh. Kalau rajin baca gitu. Ya nggak dari buku doang sih. Cuma buat gue itu prinsip gue. Buku lah ya, temanya lebih ke buku gitu ya. Oke. Hitam putih apa warna? Saya serahkan kepada God of Tattoo. Orang pinter selalu begitu. Gue punya duit, ngapain gue harus mikir? Iya. Lu terima duit gue, lu yang mikir. Ya gue yang mikir. Lagi mikir cuy. Oke, gue punya duit. Senggol nih, Sultan. Oke, jadi gue coba ngedesain dulu lah ya. Cooler than balling out when the economy fruitless and the ecosystem nervous like a school full of shooters. Keep it all on the loop like a rapper producer. God watch it and he laughing like it's all a big joke. Gua kayaknya punya ide. Alright. Lu mau buku boleh, tapi kalau misalkan kita langsung pakai buku ini buat nimpa, takutnya pertama dia akan kelihatan kaku. Oke. Kedua, nanti bakal jadi berantakan gitu. Oke. Jadi padat. Oke. Sekarang gue kasih lu solusi. Bintangnya gue pertimbangkan. Gua tetap ada. Tapi bukunya itu gue taruh di dalam bintang. Nanti di luar bintang itu baru keluar. Ditambahin dikit. Ininya apa? Iya, cool. I trust you. You perfect. Look past the moment on surface and see the beauty behind. There's always something new to offer, but bullshit usually blind us. So put your blinders to the BS, get to running your hardest. Get your excuses in target, pull the trigger, they dead. This is fuck you to the voice that tell you no in your head. This is sprint through the rat race, a little bit of past days, self-worth inside a passage while we hanging with Greg. Hope you take this call for action in this EP about relaxing. Know the truth is for everybody, somebody there, and that love, that shit exists everywhere. All you need to do, grab it with every part of your trap. Sekarang lu udah punya duit, gue yang harus pikirin buat lu. Betul dong. ROI lagi. Return of investment.
Oke, tunggu dia kering dulu sebentar, saya prepare. Oke. Kalau banyak jarum yang kayak di arsir banyak kayak 4 itu buat ngeblok ya kok ya? Itu biasanya lu bayar murah atau lu nego, jadi dikasih itu biar cepat. Oh, di Bali banyak tuh gue lihat. Ya, mereka cepat selesai. Jadi bisa nungguin tamu berikut. Paham. Ya, ngejar omset. What do you think about bambu tattoo? Bambu tattoo? Iya. What is bambu tattoo? I don't know bambu Ada tattoo. bambu tattoo kok. Jadi dia nato pakai bambu di lombok. No. I think no bambu. Kok beneran Itu deh? cuma pegangan doang. Gue gak ngerti sih. Cuma kayak misalnya kalau gue lagi Bukan bambu, itu stick. Stick Oke. yang ujungnya itu diikat dengan jarum juga. No. They want no bambu tattoo. Oke. Gue pikir dia pakai bambu jorok gitu. Tidak lah, bukan. Oke. Bambu tattoo. Iya, ini jarumnya expirednya 2026, Oke. 25. Masih hidup gak gue itu ya? 26. Masih 3-4 tahun expired. Iya. Kita Tapi masih hidup gak itu? kayaknya lu udah expired lama. Orang kita lihat nanti ya guys. Kayaknya lu tinggal di apa doang, tinggal di kalengin doang, sudah selesai. Gue mau ditabur juga gak apa-apa kok. Ditabur kemana dah? Kayaknya agak susah laku sih. Mau tabur ke mana orang nggak mau. Laut juga mau kok. Kayaknya sih Kayaknya mereka enggak ya. merasa. Iya sih. Gue nyampah. paham juga sih. Bener. Saya izin buka jarumnya ya. Ya silahkan. Semua keadaan segel baru. Iya silahkan Besti. Itu prosedur aja, seharusnya nggak perlu, cuman prosedur ya harus begitu. Iya, MOU. Biar lu nanti kalau misalkan apa-apa kita nggak dituntut karena ini emang baru. Everything sterile ya kok ya. Lu nggak kan? Guanya sih terkontaminasi 80%. Kalau guanya. Tapi ini sih meaningful banget sih buat gua kok tato ini. Kayak belum sempet dapet chance untuk bikin, terus kayak orang-orang udah kayak rame-ramein suara nama lo gitu kan. Masa? Oh ya, dari manapun gitu. Kok bisa begitu lu bilang? Ya karena yang gue punya teman tuh, tatonya tuh nyala punya. Gue pikir lu bikin di Thailand atau di mana sih? Nyala gimana? Nyala, motherfucking nyala bro. Aduh. Nyala gimana sih? Nyala, itu warnanya bagus punya. Kena lampu nyala. Warna tatonya. Berantem nih kita. Enggak, soalnya emang mana? Nyala, warnanya tuh yang kayak dia nggak faded, dia kayak kok ini Orang ya. punya. Tuh tau gak sih, fetish gue tuh adalah cowok bertato long sleeve dua-duanya. Fetis ya? Bukan fetish ya, sorry. Oh my goodness me, I'm so kinky. Not fetish, tapi preference. Apa kayak Nih. kesukaan gue lah. Nih. Nah ya, like that. Ya, like that. That's what I mean. Like this? Like that. Ladies? Itu kan glow in the dark. Ah. Ya. Nyala begini? Enggak different. Like this one. Oh, Ya, kayak warnanya. Dia nyalanya bagus banget, gila. Mana sih di sini gitu ya udah. Di sini? Kalau di sini tolong sebutin agak kencangkan dikit biar pada Di tahu. Hendrik, sini fucking gami motherfucker. Kau dari mana kok? If you Sumatera. Oh, Iyo, Cipon Cimet. Sumatera. Glove-nya dipakai ya. Tuh, liatin dong. Kayak Gak gitu. aman. Gak aman. Ya. Jadi salaman lagi? Eh? Enggak, salaman lagi enggak? Nggak, nggak boleh. Kakek gue udah lucu punya nggak? Ampun, gue tidak bermaksud. Sumpah gue tidak bermaksud. Maksudnya diturunin dikit lagi. Oh, gue pikir dia ofensif loh. Iya, gue independen anjir, gue laki gue. Ya butuh lah buat biological doang. Financial, I can finance myself bro. Sini banyak nih. Apa? Yang butuh itu doang bio apa? Biological Nah, needs. itu Ya banyak. gue juga pilih-pilih punya. Nggak sembarang. Gila kan lu. Gue udah gak bisa pulang ke rumah nih kok. Kenapa? My dad really hate my tattoos.
Jadi either gue sukses atau gue jadi gelandangan. Jadi mumpung di sini lu mau katakan sesuatu yang To my dad. iya, Oke. isi hatimu yang sebenarnya Aduh, gitu. sebenarnya takut sih kayak yang oke. Nah, lu itu takut sama dia? Ya karena dia finance me banyak punya. Ya itu nggak ada urusan. Tapi gue Di luar itu. kurang ajar gitu Di loh. luar itu loh. Oke, so Dad, di kamera mana nih? Dad, I'm sorry if what I want, apa yang nanti gue jadi nangis itu gimana Nggak kok? apa-apa. Anjay, jadi Dad, I'm really sorry if what you want and what I want is different. Yang Papa mau sama yang aku mau itu beda. 1 tahun aku keluar dari rumah. Kamu setahun keluar rumah. Enggak, pertama-tama 1 tahun keluar dari rumah itu aku bener-bener tertatih-tatih banget karena Semua sendiri ya? iya, dari yang apa-apa ada. Kayak aku kayak gini bukan mau rebel atau apa segala macem. Mau dibilang aku terlalu yakin sama diri aku mungkin nggak akan bisa nyaingin Pap punya kesuksesan ya, tapi kesuksesan aku tuh aku ukur dengan diri aku sendiri gitu. Gini loh Pap, gue keluar dari rumah, gue tidak akan pernah tahu gimana sih orang di luar sana tuh kerja sampai kayak gimana pun buat susah-susahnya cari duit tuh aku tuh nggak tahu Pap gitu. And I'm really sorry if I bring you down. Aku tahu Pops itu semuanya, Pops kasih aku segalanya. Kuliah 3 kali dibayarin, DO tetap dibayarin. At the end of the day aku tuh sadar diri, ternyata apa yang kalian mau sama apa yang aku mau itu beda. And I'm sorry. Wow, look at that. Deh, I'm so happy with this, seriously. inilah udah selesai. Semoga bermakna buat lu. Yeah, this is the book of story of my life with the God of Tattoo. Dan semoga suatu hari gua bisa dapat kabar dari lu udah bersatu juga dengan keluarga lu. Amin. Cool. It's so nice of you, so kind of you. Thank you so much, guys. Oke, my friend. Inilah cerita dia dan gimana cerita tentang tato kalian. Gue pengen tahu banget apa arti sih di balik arti tatomu itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita sampai ketemu lagi di video berikut. Open your eyes. We can wind and down for days, never let it stop. I just want your everything, baby. Maybe later we can dance, never let go. Listen to our favorite songs on the radio. Losing up and lose ourselves to this feeling. Oh, I just want your everything, baby. I'll be deep under your influence tonight. It's so satisfying. I'm so satisfied ya karena apa yang gue pengen itu gue nggak harus kayak ngerinciin ke dia udah ngerti punya apa yang gue mau gitu. So yeah, it's a good experience, even greater, you know. On the carpet, on the couch, I feel it dripping from my mouth, drinking from your bottle. Pertama kali sih gue pikirnya dia tuh kayak yang judes, sombong, segala macem. But at the end of the day, kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia open-minded juga. And then I like the way he thinks because it's pretty similar to me, to my way of thinking. So yeah, he's a cool dude with a cool beard. By the lights, oh, we get this feeling, oh so right, oh, I'm so. Koko, you're a good guy. Be there for your girls. That's my message for you because you're a great guy and you're gonna keep still being great. I love you. Wasted